Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai supply chain management PT Nestle Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, Farid Alwari Venda dengan NPM 20301028, Delia Sandra Riani Rahayu dengan NPM 2030106163, Orija Mustika Wiradada dengan NPM 2030108180, dan Intan Sri Latifa dengan NPM 2030108183. PT Nestle S.A. pertama kali didirikan oleh Henry Nestle pada tahun 1905 di daerah Vevey, Swiss. Beliau merupakan seorang ahli farmasi dari Jerman. Henry Nestle menciptakan produk Farin Lakte yang artinya tepung dan susu, yang dimana produk ini merupakan kombinasi susu sapi, tepung, gandum, dan gula untuk bayi yang tidak bisa menerima air susu ibu. Kemudian, pada tahun 1971, PT Nestle S.A. bermitra dengan Indonesia dan membuka perusahaan menjadi PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia merupakan anak perusahaan Nestle S.A., sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, serta terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan. PT Nestle terus melebarkan sayapnya dan sampai sekarang ada 3 pabrik yang berdiri, yaitu Pabrik Kejayaan Pasuruan Jawa Timur yang memproduksi produk susu, Pabrik Panjang Lampung yang memproduksi susu dan bubur bayi, terakhir pabrik di Karawang Jawa Barat yang memproduksi produk bumbu masak dan kopi. Susu kental manis Cap Nona menjadi produk pertama yang diproduksi oleh PT Nestle Indonesia. Dan sekarang telah banyak produk yang sudah diproduksi oleh PT Nestle Indonesia, diantaranya yaitu susu bubuk, susu kental manis, susu steril, kopi instan, sereal, bumbu penyedap, bubur bayi, wafer coklat, dan lain-lain. Apa itu supply chain? Supply chain merupakan jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk kepada konsumen akhir. Alur kegiatan supply chain tentu saja berawal dari raw material atau bahan mentah yang selanjutnya dihimpun oleh supplier sebagai bagian pengadaan untuk diolah di pabrik. Setelah menjadi produk jadi, akan dikirimkan kepada pihak retail. Dari retail inilah produk Nestle akan sampai ke tangan konsumen. Untuk supply chain yang dilakukan oleh PT Nestle Indonesia berawal dari supplier. PT Nestle Indonesia bekerja sama dengan 27.000 peternak sapi yang berkualitas di daerah Jawa Timur. Setiap harinya, para sapi menghasilkan 500.000 liter yang sudah berjalan selama 40 tahun. Selain itu, untuk produk Milo, Nestle juga menjalin kerjasama dengan para petani kakao yang ada di daerah Mamuju, yang di mana bubuk coklat yang digunakan mencapai 10.000 ton per tahunnya. PT Nestle Indonesia juga bekerja sama dengan para petani kopi yang ada di Lampung, yang di mana merupakan penghasil kopi terbaik. Tahap berikutnya adalah tahap produksi. PT Nestle Indonesia melakukan proses dengan cara inbound sales logistik, yaitu mengecek penerimaan barang dari supplier kepada perusahaan, menyiapkan serta memverifikasi setiap dokumen dalam pemesanan, dan mengkonfirmasi barang ke supplier. Bahan mentah yang sudah diperoleh dari supplier akan diolah masing-masing sesuai dengan kategori produk dari mulai pembuatan sampai ke pengemasan. PT Nestle Indonesia menjadikan perusahaannya menjadi distributor resmi untuk setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan sendiri. Setelah melakukan tahap produksi, produk yang sudah sesuai dengan standar dan siap dijual akan didistribusikan ke beberapa perusahaan di Indonesia. Selain ke perusahaan, produk Nestle juga didistribusikan ke supermarket, minimarket, dan toko-toko kecil maupun grosir. PT Nestle Indonesia masih mengandalkan penjualan lokal di pasar-pasar. Selain itu, PT Nestle Indonesia juga melakukan kegiatan ekspor dan impor. Salah satu produknya yaitu kopi siap minum Nescafe. Untuk tahap retailnya, PT Nestle Indonesia terbagi menjadi subunit, yaitu Big Retail dan Small Retail. Untuk Big Retail itu sendiri ditujukan kepada supermarket besar, sedangkan untuk Small Retail ditujukan kepada toko-toko dan warung-warung kecil yang ada di Indonesia. Tahap terakhir dari supply chain yang diterapkan oleh PT Nestle Indonesia adalah customer. Pada tahap ini, produk yang sudah disalurkan kepada retail akan sampai ke tangan konsumen agar dapat digunakan. Selain itu, perusahaan menerapkan customer relationship, di mana ini bertujuan untuk bertanya mengenai produk serta mengelola setiap keluhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
PT Nestle Indonesia sebagai pelaku manufaktur menerapkan push and pull system dalam produksi produknya. Dari tahap supply chain yang dilakukan oleh PT Nestle Indonesia sangat tersistem dan terstruktur. Dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa PT Nestle Indonesia sebagai pelaku manufaktur yang menerapkan push and pull system dalam produksi produknya. Maksud dari push system ini yaitu dibuat dengan menentukan nilai target inventory sesuai dengan rata-rata. Sedangkan pull system ini ditentukan dari nilai target inventory setiap permintaan retail yang ada. Manfaat yang didapatkan oleh PT Nestle dengan melakukan supply chain management adalah dapat mengoptimalkan pasokan produk-produk Nestle supaya dapat dinikmati oleh siapapun. Selain itu juga dapat mengoptimalkan sumber daya dengan biaya rendah namun tetap efisien, kemudian dapat mengembangkan jaringan, mengelola jaringan secara efektif, dan juga dapat memperbaiki kinerja perusahaan. Menurut pakar supply chain di PT Nestle, supply chain yang mereka jalankan sangatlah berperan penting untuk memastikan pelanggan dan konsumen mendapatkan produk yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, PT Nestle berkolaborasi dengan tim komersial untuk mengembangkan perkiraan permintaan dan juga dengan pemasok di seluruh dunia untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang terjamin. PT Nestle menyeimbangkan tingkat inventarisasi sejalan dengan operasional perusahaan untuk mendapatkan pasokan produk yang tepat, di mana setelah diproduksi, tim supply chain bertanggung jawab untuk menyimpan produk dan mengangkut produk dengan aman untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelanggan dan konsumen secara tepat waktu. Cukup sampai di sini presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih.